Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah fi dimanapun berada, sahabat-sahabat sekalian, semoga selalu dalam maunah, lindungan serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian tafsir Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zada. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa arwahi khulafai rasyidin wa immatil arbaatil mustahidin syaulillah wa khususan mu'alif kitab tafsir Yasin Syekh Hamami Zada wa sairina al-mufassirin Syaulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Halaman 21. Alhamdulillah. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang keterangan sebelumnya tentu ayat-ayat tentang kepastian adanya hari kiamat. Jadi kemarin kita menerangkan tentang hari kiamat seperti apa, dan kemudian sampailah kita membahas tentang surga. Nah, pada hari itu setiap perbuatan yang akan dibalas dengan balasan yang setimpal, tak ada satupun orang yang terdalimi, karena semuanya roh yang ketika dikembalikan kepada jasadnya setiap orang ini itu tidak ada yang salah tempat. Jadi semua apa yang dilakukan oleh umat manusia nanti akan terbaca semuanya di yaumul hisab, akan terbaca semuanya oleh rekaman jejak Lauhil Mahfuz atau jejak digitalnya, akan kelihatan catatan amalnya yang ditulis oleh malaikat kiramang katibin, para penulis. Ya, diantaranya Raqib Atid yang menulis amal kita keseharian dari setiap waktu. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun. Halaman 21. Inna ashabal jannati, sesungguhnya ahli surga, al yawma, di hari itu kelak, fi sugulin itu dalam kesibukan. Kesibukannya ini ngapain? Masguluna, artinya mereka sibuk an alin nari, dibandingkan orang penduduk neraka.
wa amma hum fihi minal adab. Qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr sugulin bisukunin gin suglin wal bakuna bidammiha. Selain Ibnu Katsir bacanya sugulin, ada dhammahnya. Nah, wa umalu gotani waqtalafu fi makna, dan ini ada pemahaman dua makna. Jadi sibuknya orang ahli surga ini sebenarnya masgulun di sini artinya ada yang membaca suglun, ada yang membaca sugulun. Wa umalu gotani, dan itu adalah dua bahasa wahtalafu dan berbeda fi makna di dalam maknanya suglin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas. Fiftidatil akbari fi dhillil asjar ala sututil andar fi jiwaril malikil jabbar. Jadi menurut suglin, menurut Ibnu Abbas adalah jadi tadi bahwa menurut Ibnu Katsir dan Abu Amr membacanya suglun, dibaca sukun ginnya. Sedangkan menurut yang lain dibaca sugul. Keduanya adalah dua bahasa. Ulama berbeda pendapat mengenai baca ini. Nah, Ibnu Abbas berkata bahwasanya suglun itu adalah sebuah semacam kayak pesta gitu ya. Mereka bahagia di tempat suguling fakihun, mereka suglin fakihun, mereka berada di sebuah tempat di, kalau orang Indonesia dibayangkan ini udah biasa ya, tapi bagi orang Timur Tengah, Quran ini kebetulan awal diturunkan di Timur Tengah. Jadi bayangan ada sebuah tempat di bawah pohon yang rindang, udaranya sejuk dengan ditemani pasangannya masing-masing. Nah, itu bayangan yang mungkin agak susah ditemukan di Timur Tengah. Tapi kalau orang Indonesia memang ya rumahnya pinggir kali udah biasa, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, yang airnya sungainya tidak pernah kering juga. Nah, tapi memang nanti keadaan surga tentu saja lebih indah dibandingkan apa yang kita alami, kita ketahui, kita rasakan di dunia ini. Nah, suglin di sini memang ada keterangan ya, inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun hum waswajum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Jadi penduduk surga itu nanti neranginnya pas itu kalau soal hubungan suami istri agak susah memang ya. Tapi memang faktanya yang diceritakan Ibnu Abbas begitu. Jadi nanti orang di surga itu sibuk dengan sukacitanya, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa menikmati suasana yang indah di bawah pohon dengan ada buah-buahan bersama pasangannya masing-masing, bersama para ya dengan istrinya, istri dengan suaminya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sudah begitu diterangkannya ya, istrinya dan suaminya dalam kondisi sama-sama kelihatan mudanya, sama-sama kuatnya, dan konon kalau yang perempuannya juga perawan. Nah, jadi di situ digambarkan oleh Ibnu Abbas
betapa bahagianya orang saat itu. Jadi yang kenapa diterangkan hubungan suami istri begitu bagian dari kebahagiaan? Karena hampir orang yang nikah itu ya bahagia. Hampir semua orang yang menikah saat pernikahan itu semua orang juga mendoakan kebahagiaannya. Nah, itu gambaran dari penduduk surga yang tadinya sudah melewati Shiratal Mustaqim selama bagi orang yang kesulitan itu bisa sampai 3000 tahun. Jadi 3000 tahun posisinya nanjak, 3000 tahun posisinya turun, 3000 tahun posisinya datar, Shiratal Mustaqim itu. Nah, disitulah bahkan ada 7 pos pemberhentian, masing-masing ditanya. Lalu setiap pemberhentian itu bisa jadi kalau memang orangnya lalai, lupa, pendosa itu bisa sampai 1000-an tahun. Tapi bagi orang yang amalnya baik maka bisa sa'atan wahidatan. Jadi bisa sa'atun wahidatun. Nah, apa yang diminta oleh hambanya, lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Mereka ini para ahli surga yang sudah menikmati betapa indahnya santai yang tadinya. Ini gambaran yang pas lagi sedang baru masuk surga ya. Langsung bisa menikmati tempat yang sangat dirindukan sejak dari dunia, kemudian di alam barzah, alam kebangkitan, lalu menemukan kebahagiaan yang sudah tergambarkan sejak di dunia ini. Mereka betapa bahagianya, betapa indahnya, betapa luar biasanya yang digambarkan di situ bersama pasangannya masing-masing. Bisa menikmati suasana keindahan udaranya di bawah pohon yang sejuk, pohonnya berbuah, dan juga apa yang menjadi permintaannya itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kisana fi ziyadati ba'dihim ba'dha, dan sebagian memang ziarati, sebagian ada yang bisa berkunjung antara satu dengan yang lain, sesama penduduk surga ya. Tapi kalau dengan penduduk neraka, jadi ada sebuah pendapat bahwa kalau ahlul jannah itu mereka dibuat lupa dengan saudaranya yang masuk neraka biar nggak terlalu kepikiran atau seperti apa. Tapi ada wakilah setengah pendapat begitu. Nah, soalnya bagaimana beliau mau menikmati surga kalau kepikiran ada saudaranya yang berada di neraka. Nah, itu konon ya, itu ada setengah pendapat, sebagian pendapat yang mengatakan bahwa penduduk surga nanti dia dibuat lupa tentang jika ada saudaranya yang masuk neraka. Kenapa? Meskipun begitu juga masih bisa yang sesama di surga bisa saling ziarah berkunjung. Wakila fi diyafatillahi ta'ala, dan sebagian pendapat fi diyafatillahi ta'ala itu menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang paling asik di surga itu kan ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wakila fi dzikri ahlin nari, dan sebagian dan dikatakan pula dan dalam mengingat ahli neraka. Jadi fi dzikri alin nari, yakni idza kana fin nari aluhum wa iyalahum wa qaribahum ansahumullahu taala. Ya, ini maksudnya. Ternyata di sini dibahas. Dan sebagian
Fi dzikrillahi alinnar, adapun tentang persoalan keluarganya yang di neraka, yakni idza kana finnari, ketika ada sebagian di neraka siapa ahluhum, ahlinya seseorang, wa iyalahum dan keluarganya, ailah, wa qribahum dan kerabatnya, ansahumullahu maka Allah membuat lupa hum pada mereka, Allah siapa Allah, dzikrahum ya untuk mengingat mereka, hatta la taftamu bidzikrihim, sehingga mereka tidak disibukkan dengan mengingat keluarganya yang memang berdosa yang sedang diadab. Li'annal jannata, sesungguhnya surga, laisat itu tidak, laisat bidarihim itu bukan tempatnya orang yang durhaka, wala ghammin, maksudnya bukan tempatnya orang yang susah. Jadi orang yang penduduk surga ini dibuat lupa pada saudara-saudaranya yang memang sedang mengalami disiksa di neraka, kalau memang ada saudaranya. Fakihuna aina imun. Jadi inna ashabal jannatil yawma fi sungguling fakihun hum wa aswajum fi dilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Inna ashabal jannatil yawma fi sugulin fakihun, mereka menikmati segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila farihuna, dan sebagian dikatakan farihuna itu berbahagia. Waqala ad-dohak, dan berkata siapa ad-dohak, yu'jibuna bima hum fi, mereka pada dengan sukacita, gembiranya dan herannya dengan apa yang diperoleh. Waqala Ibnu Ja'far, dan berkata siapa Ibnu Ja'far, fakihuna wa huma lughatani, fakihuna itu adapun fakihuna keduanya lafadz fakihun lughatani makna huma wahid, mempunyai makna yang satu. Kal hadiri, seperti hadir, hadir. Hum wazwajuhum fi dilalin, hum adapun mereka penduduk surga, wazwajuhum dan pasangan-pasangannya, fi dilalin itu di tempat yang teduh, yakni ahlul jannati sesungguhnya ahli surga, wazwajuhum dan pasangan mereka, yakununa itu pada bertempat, fi dilali asjaril jannati di bawah rindangnya pohon surga, alal araiki muttaqiun, mereka di bawah, di atas dipan. Apanya? Dipan itu zaman kuno ya, namanya dipan. Sekarang tempat tidur udah mewah-mewah, ngikuti perkembangan maknanya mestinya. Bukan dipan lagi, tapi spring bed. Nah, tapi kan di bawah pohon, di pinggir sungai, gambarannya seperti itu. Yang cocok itu ambennya seperti apa, apakah spring bed, apa kayak dipan. Dicocokkan saja. Nah, dipan-dipannya itu juga spring bednya itu juga ada korden-kordennya lah, yang kira-kira pembatas antara satu dengan yang lain. Yakni alul jannati wazwajum yakunu fi dilali asjaril jannah alal araiki muttaqiun,
sarairi bil hijali qala Sa'labah la takunu arikatun. Sa'labah berkata tiada dipan melainkan bergorden. Maksudnya ada pembatas ya. Arikatun illa kana alayya khajalatun qira'atu Hamzah wal Kisai fi dulalim bidammizza min ghairi alifin jam'u dhullatin lahum fiha fakiyatu wa lahum ma yadda'un. Aima yatamannawna wa yashtahuna. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang diminta. Jadi lahum fiha fakiyatun, lahum bagi mereka penduduk surga, fakiyatun aneka ragam buah-buahan, walahum dan bagi mereka ma pada segala sesuatu yang diminta, mayatamannahu yakni apa yang mereka harapkan, wayastahuna dan mereka inginkan. Waruwiyan Ibni Abbas dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala ma yahturu ala qulubi ahlil jannah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tidaklah tersirat suatu keinginan dalam kalbunya ahli surga. Ma yahturu ala qulubil ahlil jannah, tidak terlintas di dalam hatinya, tidak sesuatu pun yang terlintas di dalam hatinya penduduk surga. Qabla ayyatia alsinatihim, sebelum sampai pemahaman yang diinginkan itu terucap oleh lisannya. Illa yakunu, kecuali diijabah, diwujudkan, sudah diberikan dalika apa keinginannya itu, asyai'u pada sesuatu, hadiron dengan hadir, disuguhkan, indahum pada sisi mereka semuanya yang di surga. Yaqulullahu ta'ala ya ibadi, wahai hambaku, utlubu minni ma tatamannawna bihi fayatlubul ibadu minallahi yatamannawnahu. Wahai hambaku, kata Allah, utlubu jalu'o, mintalah, carilah, minni dariku, mata tamannaunahu apa yang menjadi keinginan kalian semuanya, bihi dengan ma, fayatlubul ibadu maka meminta al ibadu siapa hamba, minallahi dari Allah, ma yatamannaunahu apa yang menjadi keinginannya. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman mengatakan, qad a'taitukum, sungguh telah aku berikan pada kalian semuanya, matamannaitum apa yang menjadi keinginan kalian semuanya, hal raditum anni apakah kalian ridho dariku, fayaqulu ya Rabbana malana lanardo, ma itu perkara bagi kita, lanardo bagaimana tidak ridho angka darimu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala u'ti syai'an azyada minal awal. Ya Tuhan, tidaklah bagi kami, ya Allah, bagaimana mungkin saya tidak ridho kepadamu. Jawaban hamba-hamba itu saat itu, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami ya Allah apa yang tidak engkau berikan kepada orang lain, bagaimana kami tidak ridho kepadamu, katanya hambanya Allah. Kemudian Allah menjawab, sekarang aku berikan yang lebih daripada apa yang sekedar Anda bayangkan. Jadi apa yang kita bayangkan itu sudah diberikan oleh Allah. Fayaquluna ya Rabbana masyai'ul ladhi huwa asyadu min hada. Ya Allah, sebenarnya apa yang akan kau berikan
lebih dari ini. Apa kiranya yang lebih dari ini ya Allah? Tanya hamba. Fayaqulullahu ta'ala ardo angkum wala agdobu alaikum abada. Aku ridho kepada kalian semuanya dan aku tidak akan pernah membenci selama-lamanya kepada kalian. Nah, jadi Allah nanti akan menyampaikan itu kepada penduduk surga bahwa ana ardo. Jadi aku ridho angkum dari kalian semuanya. Wala agdobu alaikum abada. Dan aku tidak akan pernah marah sedikit pun kepada kalian semuanya. Udah, apa yang menjadi permintaan kalian maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting setiap orang untuk mengerjakan amalan yang baik. Waruya an Anasin radhiyallahu anhu anna fil jannati sesungguhnya di surga wadian itu ada setu minal miski dari minyak miski faida kana setu itu danau. Setu kata orang Sunda, danau kata orang Jawa, apa kata orang Jawa, bukan danau, apa ya gambarannya itulah danau. Minal miski dari minyak misik faida kana ketika ada apa wadi yaumul jum'ati di hari Jumat zuyinat itu dihiasi bimana yiromin nurin dengan cahaya. Jadi diriwayatkan sesungguhnya di surga itu terdapat danau, setu, jurang, apa yang mau dipaskan dari minyak misik yang apabila di hari Jumat maka danau itu dihiasi dengan banyak menara dari cahaya. Sedang yang di atas menara-menara itu para nabi ini. Faida kana yaumul jumu'ati zuyinat bimana yiramin nurin wa alaihan nabiyun. Jadi danau setu setiap hari Jumat. Danau setu ini terdiri dari minyak misik. Baunya kira-kira enggak ada yang bau jelek. Semuanya dihiasi dengan cahaya. Walaya dan di atasnya danau itu berkumpul siapa an-nabiyuna para nabi wal ulama'u dan para ulama wasyuhada'u dan orang-orang yang mati syahid wal mu'minuna dan orang-orang mukmin. Kulluhum semuanya itu yadhkurunallaha ta'ala berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa yusabbihu dan bertasbih wa yahmadu dan bertahmid. Summa yaqulullahu ta'ala saluni ya ibadi fayaqulu nas'aluka ya rabbana ridhoka saluni mintalah kalian apa yang kanda minta wahai hambaku fayaquluna maka menjawab maka meminta siapa para nabi ulama syuhada mukminun pada minta ya Rabbana wahai ya Allah Tuhanku ridhoka minta ridhomu fayaqulullahu ta'ala maka Allah menjawab qad raditu aku telah ridho kepadamu. Qad raditu aku telah kata Allah aku telah ridho angkum dari kalian semuanya ridho akhallalakum dari saya meridhoi merelakan rumah surga ini engkau nikmati senikmat-nikmatnya sebaik-baiknya. Ini adalah balasan buat kalian semuanya. Udah, ini rumah menjadi tempat kalian semuanya. Summa yaqulullahu ta'ala li ridwani ya ridwan. Kemudian Allah berkata perintah kepada malaikat Ridwan. Ya Ridwan wahai malaikat Ridwan. At'im
layani, beri makan mereka ini. Auliyai, semua para kekasihku. Fayu'tuna bi'anwa'il at'imah, kemudian disuguhkan berbagai macam makanan. Fayakuluna wa yasrabuna, kemudian mereka pada makan, wa yasrabuna dan minum, wa yaskuruna dan bersyukur, bisururi dengan kebahagiaan. Yang wasofa'i faida farogu minat to'am, mereka sangat-sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Faida farogu, dan ketika mereka selesai makan minat to'ami, yaqulullahu ta'ala, maka Allah bersabda, berfirman, saluni, mintalani kepadaku ya ibadi, wahai seluruh hambaku, u'tikum, maka aku akan mengabulkan. Fayakuluna, maka kemudian mereka meminta, nas'aluka ridhoka, yakni jamalaka, summa yuksaful hijabu, fayangdurul ibadu biqadri maratibihim. Kemudian para umat manusia yang telah menikmati keindahan dan kemewahan surga, mereka diminta untuk meminta lagi apa yang hendak engkau minta, wahai hambaku, katanya Allah, saya akan mengabulkan. Hambanya kemudian meminta, saya minta mampu melihat keindahan engkau, wahai ya Allah. Lalu Allah membuka tabir hijab, setiap orang diberikan kemampuan untuk melihat Allah sesuai dengan tingkat amal kebaikannya masing-masing. Maka derajatnya sama-sama di surga, mungkin kelasnya ada yang agak kelas berbeda. Maka di situ ketika Allah menyingkap tabirnya, hijabnya, tabir oleh umat manusia yang ada di surga, maka semua orang akan melihat jamalnya Allah, keindahan keagungannya Allah, sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia, tergantung tingkatannya. Summa yuksaful hijabu fayangdurul ibad, kemudian para hamba melihatnya biqadri maratihim, dengan kadar tingkat derajatnya, masya Allahu, dengan atas kehendaknya Allah. Fayarawnahu, maka kemudian para hamba itu abad melihat di Allah karu'yatil qamari, seperti bagaikan melihat rembulan Lailatul Badri pada bulan purnama. Ini hanya gambaran ya, gambaran betapa indahnya. Orang yang menganggap indah itu betapa indahnya engkau bagaikan engkau bagaikan bulan purnama. Itu kan kata-kata syair yang biasanya di balaghah ya. Tapi keindahan melihat Allah tentu saja lebih indah dibandingkan melihat bulan purnama itu sendiri. Tapi untuk menerangkan kepada umat, kepada hamba, tentu saja kita permudah, bahkan sebagai kesukaan, kecintaan setiap manusia secara umum ketika melihat bulan purnama itu pada sukacita, pada senang. Maka di sini diterangkan fayarawna karu'yatil qamari lailatal badri, seperti mampu melihat Lailatul Badar, malam fayarawna karu'yatil qamari, seperti melihat rembulan Lailatul Badri di malam di bulan purnama. Fayukhiruna sujada, kemudian mereka bersyukur sujud. Summa yaqulullahu ta'ala lahum ya ibadi irfa'u rusakum, wahai seluruh hambaku. Kan bersyukur, kemudian dipanggil, ayo bangun, bangunkan, tengadahkan kepala kalian semuanya. Laisa hada waqtas sujud, ini sudah bukan waktunya sujud. Warruku, dan bukan waktunya ruku. Bal waqta musyahadati jamali, ini tapi waktu
Anda untuk melihat keindahanku. Nah, jadi nanti itu di hari akhirat bagi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini mampu melihat Allah yauma idzin nadhirah, mampu melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Jadi semuanya nanti insya Allah diberikan anugerah mampu melihat Allah langsung, tentu dengan kadar kehebatan amal perbuatannya di dunia. Lalu ini sampai mana tadi? Irfa'u ru'usakum, sekarang sudah bukan masanya untuk bersujud, bukan waktunya untuk rukuk, tapi waktunya kalian menikmati melihatku, katanya Allah. Fi dzalikal yaum radhiyallahu taala anhum wa radu anhu, di hari itu kemudian saling ridho antara hamba dengan Allah. Nah, sekarang ini saling ridhonya seberapa ini? Kita mengakui sebagai hambanya Allah, tapi keridhaan kita atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seberapa? Kita sudah dikasih sesuatu nikmat, tetap aja kurang nikmat. Kita sudah dikasih rezeki yang mewah, tetap aja masih kurang mewah. Maka di bulan Ramadan ini kita diajarkan doa wabil qada'i radin wa bin na'ma'i syakirin. Dilatih melalui doa ini akhlak, akal budi kita dilatih untuk bisa menerima semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna ridhoka, ya Allah berikan rezeki kepada kami atas ridhomu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wahai ucapan salam ini, kaulan pada ucapan mir rabbir rahim, ini adalah ucapan kebahagiaan dari Allah untuk semua umat, untuk semua manusia yang ada di surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim ayusallimu alaihim, artinya kiriman salam untuk mereka ahlil jannah. Kaulan ayyakulullahu ta'ala, maksudnya Allah mengatakan ini untuk mereka sebagai ucapan selamat datang di surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan salam ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam bainama alal jannah, diriwayatkan dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ahlal jannah, di antara kita ada ahli surga, fi naimihim, di dalam surga naim, itsato alahum nurun farafa'u ru'usahum faida rabbul izzati qad asyraf. Jadi diriwayatkan dari Jabir, Nabi bersabda, pada saat ahli surga dalam kenikmatan mereka, tiba-tiba nur terpancar pada mereka. Mereka angkat kepalanya, ternyata di atas mereka ada Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentu saja dengan dengan sifat jamalnya, betapa indahnya. Sekarang ini kalau kita misalnya mampu melihat apa keindahan yang istimewa di hati kita, di pikiran kita, tentu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan keindahan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi pada saat ahli surga dalam kenikmatan, mereka tiba-tiba ada cahaya yang terpancar, dan itulah Rabbul Izzah, Allah yang maha mulia, menampakkan diri kepada mereka. Lalu Allah menyampaikan salamun qaulam mir
rabbir rahim. Ini salam yang dahsyat, salam yang luar biasa yang disampaikan oleh Allah untuk seluruh hambanya yang masuk surga. Fayangduruna ilaihim wa yangduruna ilaihi ta'ala wa la yaltafituna ila syai'in. Ketika Allah menampakkan jalalnya, ketika Allah menampakkan jalal izzahnya kepada seluruh penduduk surga, mereka betapa bahagianya dengan kemampuan melihat saat hijabnya dibuka itu. Mereka perhatian, walayal tafituna, tidak ada yang nengok sedikit pun, tidak ada yang nengok sedikit pun, tapi fokus menikmati keindahan, jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat sekali. Min na'imin, dari kenikmatan ini, madamu yang duruna ilaihi fayasaunan na'ima kullahu biladdatin musyahadatil jamal. Saat manusia di surga melihat kenikmatan dari Allah, mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu dahsyat nikmatnya, seluruh manusia jadi lupa menikmati hal-hal yang lain. Karena melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu betapa indahnya, betapa luar biasanya, merasa hati dan pikiran itu ingin berlama-lama melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaltafituna ila syai'in, tidak ngelirik sedikit pun pada persoalan yang lain. Min na'imin, dari kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Madamu yang duruna ilaihi, selama mereka memandang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayasaunan na'ima, maka mereka lupa dengan kenikmatan kullahu biladdatin, yang semuanya dengan nikmat yang senikmat-nikmatnya, musyahadi jamalidil jalal, dibandingkan. Jadi nikmat surga, nikmat buah-buahan, nikmat bersama istri, nikmat-nikmat yang lain yang sudah disiapkan surga untuk ahli yang masuk di sana. Lalu ketika mereka diberikan kesempatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenikmatan yang tiada tandingannya. Seluruh nikmat surga yang diberikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak ada yang noleh sedikit pun dengan menikmati jalalnya Allah. Kullahu biladatin musyahadatin jamalin dil jalal, yang penuh dengan keagungan. Hatta yahtajiba anhum, sampai mereka terkagum-kagum, anhum, dari mereka semua, yabqa nurahu wa barakatuhu fi diyarim, sampai asar nurnya Allah mereka itu saat itu tampak, berkahnya yang luar biasa, fi diyarihim, di rumah mereka, hatta yarawnahu saniyan, sampai mereka melihat yang kedua kalinya, wasalisan, sampai yang ketiga kalinya, wakila tusallimu, wakila dikatakan tusallimu, ucapkan salam alaihimul malaikatu, kepada alaihim, kepada seluruh penghuni surga, al malaikatu, siapa malaikat, mir rabbihim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Muqatil, berkata siapa Muqatil, tadkhulul malaikatu ala ahlil jannah min kulli babin fayaqulu salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbikumur rahim. Para malaikat menyampaikan salam dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muqatil berkata, malaikat-malaikat pada masuk dari masing-masing pintu menemui ahli surga. Qala Muqatil tadkhulul malaikatu ala ahlil jannah min kulli babin yaquluna salamun alaikum ya ahlal jannah
mir rabbikumur rahim, ucapan selamat menikmatin hadiah amal baik di dunia, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala anugerah keagungannya. Salamun alaikum ya ahlal jannah mir rabbir rahim. Salam kedamaian untuk Anda sekalian yang berada di surga. Salam ini dikirim langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan bijaksana. Waruwiya an Ibni Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Ibnu Abbas dan Abbas putra dan bapaknya. Qala yakunu ala babin adna alal jannah. Qala berkata yakunu itu ada ala babin adna, di pintu yang bawah. Adna alin nari, di bawahnya penduduk neraka. Astagfirullahaladzim. Ala babi adna, di pintu adna yang lebih bawah alil jannah, dia penduduk surga. Sab'una hajiban, itu 70 pintu. Faida ja'atil malaikatu, ketika datang siapa malaikat, ketika malaikat datang ila ziarati alil jannah, untuk menengok penduduk surga, yaqulul hajibuna, mereka berkata. Jadi ketika malaikat menengok penduduk surga, maka penjaga-penjaga itu menolak. Yaqul hajibuna, mereka menolak. Itu wahabu laisa hada waktu ziarah, wahai para malaikat, ini bukan waktunya ziarah. Li'annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sudah sedang berada di surga, yajlisuna, itu duduk santai, ma'al khurin, itu bersama pasangannya, bersama bidadarinya. Fayatana'amu, maka mereka sedang berpesta menikmati kenikmatannya. Ma'ahunna, bersama pasangannya. Fatadhabu, maka pergi. Siapa al malaikatu, malaikat. Wa ba'da dzalika, setelah diperingatkan, yaji'una, itu datang. Wa yadkhuluna, dan masuk alal mu'minina, di rumahnya orang-orang mukmin. Wa yuballighuna innallaha ta'ala yardo ankum, dan setelah para malaikat yang ingin ketemu umat manusia di surga, mereka pada jawab, sekarang bukan waktunya ziarah lagi wahai para malaikat. Sekarang ini posisinya umat surga, warga di surga sedang santai, enak-enakan sama pasangannya masing-masing. Jadi kamu sebaiknya balik. Nah, ketika balik, dilaporkanlah kepada Allah. Lalu Allah menyampaikan bahwa saya ridho apa yang dilakukan oleh hambaku di surga. Nikmatilah semuanya. Nah, malaikat menyampaikan itu. Wa ba'da dzalika yaji'una wa yadkhuluna 'alal mu'minin wa yuballighuna innallaha ta'ala yardu ankum. Hada makna qaulihi ta'ala salamun qaulam mir rabbir rahim. Inilah makna salamun qaulam mir rabbir rahim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho apa yang dinikmatin semua makhluk yang ada di surga. Summa yunatil munati, kemudian mengundang siapa yang diundang. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum tasikhu fala taskomu. Kemudian malaikat menyeru mengumandangkan, wahai penduduk surga, sungguh bagimu sehat selalu, maka selamanya kamu tidak akan sakit. Falatas kamu itu tidak sakit kepala, tidak pusing-pusing, tidak punya duit biasa saja di surga, nggak usah mikir duit juga ada nikmat, nggak usah pusing-pusing lagi. Falatas kamu abadan, selama-lamanya. Walaisa lakum mautau, dan kalian tidak akan pernah mati. Walakumus sababu, dan kalian itu berhak menikmati menjadi muda selamanya.
walaisa ba'dal yaumi umumun wala humumun, dan setelah wala sakomun wa innakum fi kulli sa'atin takununa fi khairin wa barakatin. Di hari ini sejak Anda di surga, bagi Anda akan selalu mudah, tidak susah, tidak resah, tidak prihatin, tidak perlu ada sakit. Dan sesungguhnya kalian semuanya setiap saat berada dalam kebaikan dan keberkahan, barokatin, di dalam keberkahan. Walakumul aklu wasyarab, dan kalian dibolehkan untuk makan, wasyurbu, dan minum. Walaisalakum al-baul, meskipun makan Anda itu banyak kelak di surga, tapi enggak ada yang namanya kencing, walgo itu, dan buang BAB. Walaisalakumul balgam wal buzak wat tamghid, dan di antara kalian semuanya sekalipun makan minum bagimu nanti tidak ada kencing, tidak ada BAB, tak ada bagimu lendir, ludah, air ingus, enggak ada, dan tidak ada nyamuk. Nanti di sana itu jadi santai berdua atau bersama pasangannya, tidak ada nyamuk yang mengganggu, tidak ada batuk, tidak ada pusing, semuanya berkah. Walakumul aklu wasyurbu walaisalakumul baul wal ghaitu walaisalakumul balgamu wal buzaku wat tamghid walaisalakumul qamlu wala barogis wala daranu anfusakum tasbihat wa arukukum tarsyikul kalmiski wal anbari walaysa fi ajsadim syu'urun illal hajibu wal jufunu wad dufair. Jadi nanti di sana sesungguhnya kalian semuanya saat adalah menikmati kebaikan dan keberkahan. Berkah semuanya bagimu, silakan kalian mau makan, mau minum. Tapi di sana juga tak perlu ada kencing dan berak, tak ada lendir, ludah, air liur, air ingus, tak ada nyamuk, nggak ada kotoran, nggak ada bau busuk. Napas-napas kalian merupakan bacaan tasbih, keringat kalian menetes ibarat harumnya minyak misik dan minyak yang lebih di sini disebutnya minyak ambar. Minyak ambar itu apa saya nggak tahu. Tapi gambarannya semua orang itu menjadi wangi. Juga tiada pada badan mereka rambut kecuali bulu mata. Maksudnya ini adalah kul satakun khairin. Walaisalakumul qamlu walal barogis walatan wangfusakum tasbihatun wa arukukum tarsihun kal miski wal anbari walaysa fi ajsadihim syu'urun illal khajibu wal jufunu wad dufair. Jadi di sana tiada badan mereka yang berambut kecuali bulu mata, alis, kuku. Walad daronu wangfusakum tasbihatun warakukum tashihun kal miski wal anbari walaysa fi ajsadim syu'urun illal khajibu wal jufun wa dumair. Watulu kullihim, dan rata-rata tingginya mereka mislu tuli Adam, itu setara dengan tingginya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Situna diro'an, itu 60 diro'. Wasinnu kullihim mislu ini Isa, dan seluruh makhluk yang ada di langit nanti kelihatan muda seperti usianya Nabi Isa. Salasun wa salasuna sanah, yaitu usia 33 tahun. Wa jamalu kullihim, dan kecantikan kegantengannya mereka semuanya mislu jamali Yusuf alaihissalam, itu seperti gantengnya Nabi Yusuf. Waswatuhum, dan suara mereka mislu sauti Dawud, itu seperti gambarannya Nabi Dawud. Wa khalqukum mislu khalqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk bodi kita ini mirip dengan bentuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri
annahu qala alaihi salatu wassalam adna ghura fi ahlil jannah isnani wa sab'una kubbatan min durratin wahidatin. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, bersabda Nabi, serendah-rendah kamar ahli surga itu 72 kubah dari satu mutiara, pada setiap kubah satu singgasana dari yakut merah. Wa fi jawanibil firasyi wasaidul minal akmisati an-nafisah wa ala kulli firasyin khawra'u wa ala kulli khawra' sab'una khullah yura jasaduha min tilkal khulali. Jadi mereka nanti semuanya yang di surga akan ditemani juga oleh bidadari yang mempunyai baju indah-indah sampai banyak sekali. Jadi kita enggak memikirkan untuk belanja beli baju jelang lebaran. Sudah ada bidadari, sudah ada istri, nanti kalau di surga enggak usah mikir beli bajunya bagaimana. Kenapa? Karena semuanya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min tilkal khulali wa yuramukhuha fi jawfi admiha launu dirat wahidatun min tilkal khuri ila dunya lamaha nurus syamsi. Seandainya nurnya, cahayanya bidadari itu kalau turun ke bumi, niscaya cahayanya matahari dan rembulan itu kalah indahnya. Walau qatarat fid dunya qatratun min ma'in famiha yakunu ma'ul bihari adban min halawati ma'iha. Kalau sampai seandainya jikalau andai kata bidadari itu menangis, netes air matanya, kecebur air matanya ke laut, niscaya konon akan mampu merubah rasa air laut asin menjadi air tawar. Kenapa begitu? Karena diceritakan ma'ul bihari adban min halawati ma'iha, itu lebih manis dari apapun yang berupa manisan. Wa fi riwayatin ukhra, dan sebagian riwayat lain, likulli mu'minin khimatan, setiap orang mukmin nanti punya khimah. Khimah itu seperti kemah, perumahan lah yang di bawah pohon yang sejuk rindang, enak. Khimatan min durrati wahidatin wa sa'atul khimati sab'una mailan. Satu khemah itu ada sab'una 70 mil. Wa fi jawani biar arba'ata karosi walal karosi hauraun, setiap kursi ada bidadari. Fakul wahidatin la tura, setiap sekali orang diketahui illa sohibuha, kecuali sohibnya. Nanti banyak bidadari, tapi yang tahu mampu melihat bidadari adalah orang yang menerima pahala itu sendiri. Jadi bidadari yang sedang dengan kita itu tidak bisa dilihat oleh tetangga, hanya kita yang tahu. Mailan fi janabi arbauna karosi wa alal karosi khawraun wa kullu wahidatin la tura illa sohibuha, yang bisa melihat bidadariannya sohibuha, pemiliknya. Wa fil jannati, dan ada pun di dalam surga arba'atu anharin, itu ada 4 sungai. Nahrul asali, air madu, wa nahrul labani, air susu, wa nahrul khamri, air anggur. Ya kalau di dunia enggak boleh nih. Nahrul khamri wa nahrul ma'i, dan air benar, air sungainya ada airnya. Wa qala ba'dhum fil jannati narun, dan sebagian orang mengatakan di dalam surga itu ada sungai. Seperti di Bogor ini banyak sungai juga. Tapi sungai yang ada di Bogor keindahannya tentu tak seindah sungai yang ada di surga. Tapi bayangan surga itu yang digambarkan tadi, itu banyak pohon yang indah. Bagi orang Arab saat itu tentu saja itu suatu yang luar biasa ya. Boro-boro ngelihat pohon yang indah, ada buahnya,
di pinggir kali. Nah, saya itu nyari rumah pinggir kali itu ya karena membaca di antara ciri-ciri surga itu ada tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Jadi kalau ada suara air gemericik itu kan bau-bau surga memang. Jadi enak, adem, tentrem. Nah, ya semoga siapapun baik yang tinggal di pinggir kali maupun tidak, rumah tangganya tetap bahagia. Ya semoga rumah tangganya tetap tercipta kayak rumah tangga suasana kayak di surga. Makanya ada istilah baiti jannati. Jadikanlah rumah kita ini mirip kayak rumah surga. Makanya di surga itu yang sering dibaca surat Yasin sama surat Toha sama surat Ar-Rahman. Nah, makanya sering baca juga di rumahnya itu agar suasana irama surga itu sudah tercipta di rumah kita di dunia ini. Wanarul khamri wa qala badum fil jannati nahrun. Di surga itu nanti ada sungai wahidun, ada sungai satu. Lakin yujadu fi surbihi, adapun rasa airnya mi'atu ta'min, itu ada 100 rasa. Wasairul uyuni, dan sebagian mata air al-anhari dan sungai tajri bainal asjar, itu mengalir dari celah-celah pepohonan, wal basatina wal kusuri kullaha. Jadi nanti itu ya, ini kalau diceritakan sama orang Bogor udah agak biasa saja. Ada sumberan di bawah pohon, ada jadi di surga itu terdapat satu bengawan, satu sungai, tapi di dalamnya ada 100 macam rasa minuman. Nah, sedangkan mata air ada sungai-sungai, ada sumberan dari celah-celah pohon, dari celah-celah taman, dari celah-celah istana, yang semuanya itu di luar bengawan yang 4 tadi itu. Ada bengawan madu, bengawan susu, bengawan arak, bengawan air. Nah, sedangkan di situ ada juga, saya baca lanjutan, wa amanarul zanjabil, dan ada bengawan zanjabil, wasal sabil, dan salsabil namanya, wasjahiki, dan zaik, faghairu hadhil madhkura, dan selain yang kami sebutkan ini, fa idza dakhalal mu'minunal jannah, ketika orang mukmin masuk surga, yasrabuna, itu minum awalan, yang pertama di sini, minaril labani, dari sungai susu, li'anal asala, karena sesungguhnya sungai madu, karena awalul ghadai, itu bagian pertama disuguhkan di pagi hari, fid dunya, di dunia, summa yasrabuna, kemudian mereka minum minaril asali, dari sungai susu, sungai madu, li'anal asala, karena sesungguhnya madu, karena sababu syifai, itu bagian dari penyebab kita terobati. Madu itu ternyata bisa menjadi obat. Fit dunya, di dalam dunia, sumaya serobuna, kemudian mereka minum finnahril ma'i, di dalam air sungai, li'anal ma', karena air, karena sababul khayati, itu penyebab kehidupan, fit dunya, di dalam dunia, sumaya serobuna minnahril khamri, kemudian minum dari air anggur, li'annaha, saya nggak tahu khamr yang di sini itu minuman dari anggur atau minuman terbuat dari apa, kira-kira kurang lebih begitulah gambarannya. Li'annaha kanat sababul farahi wasururi. Memang orang mabuk itu ini ya, minum-minuman itu kadang membuat lalenya itu dia merasa sudah bahagia, sudah senang, dan ternyata keterangannya air khamr di surga nanti itu yang membuat orang farah wasurur, jadi bahagia dan bahagia. Li'anal jannata, karena di surga, darul farahi wasurur, itu rumah kebahagiaan.
wal baqai dan rumah keabadian, wa ba'da dzalika dan setelah itu layab kok tidak tersisa fi qulubi alil jannah di hatinya penduduk surga ghammun wala hammun, jadi tidak ada sedih karena menjelang lebaran enggak punya dompet. Jadi enggak ada sedih kayak begitu lagi, biasa saja, semuanya membahagiakan, farah was surur. Fi qulubil jannah ghammun wala hamun, enggak ada sedih. Qala Sa'id bin Musayyab, diceritakan oleh Sa'id bin Musayyab. Qala Abu Hurairah, berkata siapa Abu Hurairah, ya Sa'id as'alullah ayyajma'a baini wa bainak fi suqil jannah. Wahai Musayyab, Sa'id, nanti mintalah kepada Allah kita dikumpulkan nongkrong di pasar surga. Fakultu ya Aba Hurairah, maka menjawab, fakultu maka saya berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, hal takunu fil jannati aswaq, apakah nanti di surga ada pasar? Qala na'am li anna ahlaha yatafarrajuna fi kulli jum'atin, maka penduduknya mereka pada kumpul setiap hari Jumat fi suqil hasani, di pasar kebaikan, wal jamali dan pasar keindahan, wa idza habatir rihu dan ketika sepoi-sepoi anginnya minta til arsi dari bawah aras, tanasyara alaihim almisku, maka tersebarlah bau minyak misik, wal anbaru wa tamattoru alaihimul khulalu. Jadi nanti itu apakah memang ada pasar di surga? Abu Hurairah menjawab, ahli surga pun setiap hari Jumat nanti keluar ke pasar Hasan namanya, dan pasar Jamal. Apabila angin mendesir dari bawah aras, maka bau minyak misik, minyak ambar itu semerbak wanginya, berjatuhan banyak pakaian kepada mereka, mereka kenakan pakaian-pakaian itu, lalu fayal basuna, kemudian makailah bayar kabuna dan naik al buroko pada burok, sumayar jiuna minasuki, kemudian pulang dari pasar Hasan dan pasar apa tadi, pasar Jamal, ila manazilihim, pada rumahnya. Ya, jadi di surga nanti itu bayangannya kayak ada klaster-klaster rumah juga, entah itu klaster Naim, klaster Firdaus, tergantung amal perbuatan kebaikannya seberapa. Nah, ketika hari Jumat mereka kumpul di pasar Hasan dan pasar Jamal, kemudian naiknya itu buruk. Buruk itu hakikotan buruk atau hakikotan adalah kendaraan yang paling enak dikendarai. Saya wallahu alam. Nah, dulu itu gambarannya surga miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Seolah-olah orang membayangkan kayak orang megang kunci. Padahal sekarang kuncinya enggak begini. Kunci di dunia aja udah ada megang kunci remote. Kadang kunci mall itu tanpa bawa kunci bisa langsung ada baunya, kita bisa masuk lagi. Nah, jadi saya yakin kunci di surga itu lebih keren, lebih modern dibandingkan kunci yang ada di dunia. Begitu juga buruk itu adalah kendaraan yang hakikatan seperti yang diceritakan buruk seperti itu, atau memang kendaraan yang lebih indah dari kendaraan paling mewah yang ada di dunia. Nah, menurut saya yang itu tadi, ya, yang kira-kira paling indah itu. Fa'ayar kabunal buraka summa yarji'una minasuk ila manazilim, pulang balik ke rumah. Wa takunu nisa'uhum qad zada jamalukum hasanan. Jadi kalau kita habis jalan keluar, ternyata istri yang di rumah pun, kenapa enggak diajak ya? Ini kok keterangannya, istri yang di rumah itu kelihatan jauh lebih nampak, lebih cantik lagi daripada sebelum kita tinggalkan tadi. Wataku yarjiuna, watakulu nisa'uhum qad zada jamalukum. Kebalik. Istri-istri kita
pasangan kita itu setiap menyambut kita dari luar mengatakan kamu lebih ganteng, lebih hasanan, lebih keren. Wa taqulu aluhunna wallahi qad zada jamalukunnan hasanan. Nah, ternyata juga Allah memberikan keindahan yang lebih bertambah, lebih cantik, lebih ganteng juga kepada masing-masing pasangannya itu. Kama zada jamaluna hasanan, seperti setelah Allah menambahkan kecakapan, kecantikan kita semuanya. Nah, kira-kira itu orang di surga yang tadinya kemarin video yang sebelumnya bisa dilihat itu bagaimana suasana riuhnya orang menghadapi hidup pasca kematian. Hidup pasca kematian itu dibangkitkan kembali, dan begitu kita dikumpulkan di padang mahsyar yang lamanya kurang lebih sudah 1000 tahun. Dan 1000 tahun itu satu hari di akhirat itu sama dengan posisinya khamsina alfasana, sama dengan 50.000 tahun. Satu hari di dunia itu satu hari di akhirat itu sama dengan satu hari di dunia selama khamsina alfasana, 50 tahun. Makanya kalau kita diberi kesempatan hidup, ya katakanlah hidup kita ini 100 tahun atau 200 tahun, berarti tidak ada 1/10-nya sehari di akhirat. Dan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbuat hanya 1/sekian harinya di akhirat, tapi dibalas kehidupan selama-lamanya. Nah, makanya kita penting untuk selalu beramal soleh, berperilaku baik, menghormati yang lain, sama yang tua kita hormati, sama yang muda kita sayangi. Nah, nggak usah saling nyinyir, tapi saling nasihati. Nyinyir dan nasihati itu sangat berbeda. Kasih semangat antara satu dengan yang lain. Barangkali itu untuk pertemuan malam ini. Kalau terlalu panjang video yang diupload, kayaknya lumayan lama menguploadnya. Semoga bermanfaat, dan semuanya yang mengikuti pengajian ini kita berdoa bersama memohon kepada Allah di kesempatan bulan Ramadan ini, yang dimana menjadi bulan yang mustajab doa-doa kita bersama keluarga kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Putra putri kita dijadikan yang putra putri yang soleh dan solehah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.